Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang akhlak terhadap alam atau lingkungan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 4. Anggotanya ada Suhaibatul Islamiyah, Meisa Lufiani Hidayah, Muhammad Yosef Firdaus, Sofia, dan Siti Fatmawati. Pada materi kali ini yang akan kita jelaskan yaitu pengertian akhlak, pengertian alam dan lingkungan, akhlak terhadap lingkungan, di antaranya akhlak terhadap lingkungan dari segi agama, dari segi etika, dan juga segi budaya. Kemudian melestarikan alam semesta, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ini pengertian akhlak. Jadi apa sih itu akhlak? Dalam bahasa Arab, akhlak ini berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku. Kata akhlak ini berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khaliq penciptaan. Untuk secara terminologis, akhlak adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seorang yang dapat memicu perbuatan tanpa mempertimbangkan perilaku terlebih dahulu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sofia. Baik, perkenalkan nama saya Sofia. Untuk selanjutnya ada pengertian alam dan lingkungan. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya ada alam syahadah, yaitu alam yang terlihat atau yang sehari-hari kita sebut dengan alam semesta. Yang kedua ada alam goib, yang merupakan alam yang tidak dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada lingkungan. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna. Lalu akhlak terhadap lingkungan. Di sini kita bisa tinjau dari segi agama, segi etika, dan segi budaya. Dari segi agama, akhlak terhadap lingkungan berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu menjadi khalifah di bumi yang bertugas membangun, mengelola, memanfaatkan, serta menjaga kelestarian alam lingkungan, sesuai dengan petunjuknya. Dari segi etika, secara singkat, etika sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moral, yaitu perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dan manfaat, sehingga dapat kita simpulkan akhlak terhadap lingkungan dari segi etika itu ialah perbuatan yang mengandung unsur kebaikan yang dilakukan terhadap lingkungan, seperti melestarikan atau penanaman kembali. Lalu dari segi budaya, akhlak terhadap lingkungan dari segi budaya itu dapat diartikan sebagai perilaku yang terbentuk sebagaimana didikan atau kebiasaan yang selalu dilakukan baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Nah, misalnya seseorang yang diajarkan untuk menanam pohon sejak usia dini, sehingga setelah dewasa perilaku tersebut itu selalu terbawa. Lalu akhlak terhadap lingkungan dari segi agama. Nah, dalam Islam itu dijelaskan bahwa akhlak terhadap lingkungan itu terbagi ke dalam beberapa prinsip. Nah, yang pertama itu makhluk mulia. Untuk keperluan kehidupan manusia pun Allah telah menundukkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi agar memudahkan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, pada Quran surat Al-Isra ayat 70, yang artinya itu, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Setio Fatmawati akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih tentang akhlak terhadap lingkungan dari segi agama. Pada slide 7 ini ada prinsip kedua yaitu memelihara. Yang dimana pada prinsip kedua ini berisi tentang anjuran dan juga larangan. Yang dimana kita manusia diwajibkan untuk melestarikan lingkungan. Dan kita juga dilarang untuk merusak lingkungan, karena akibat dari kerusakan tersebut akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam Quran Surah Qasas ini, jelas bahwa Allah sudah melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbuat kerusakan kepada alam ataupun kepada apapun makhluk Allah yang lainnya, maka yang kita dapatkan itu adalah kerugian. Karena apa yang kita tuai, itu yang kita tanam. Selanjutnya, pada slide 8, ada prinsip ketiga yaitu merenungkan. Nah, di sini manusia diperintahkan Allah untuk merenungkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dengan tujuan agar kita manusia lebih baik lagi dan lebih mendekat kepada Allah. Nah, maksud merenungkan di sini itu adalah kita itu bertafakur atas keagungan Allah. Karena ketika kita bertafakur, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Karena dari setiap apa yang Allah ciptakan itu, maka disitulah ada keagungan Allah. Sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa Allah itu tidak menciptakan langit ataupun bumi ini adalah dengan sia-sia. Allah itu menciptakan langit, bumi, dan isinya itu ada tujuan dan manfaat yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan. Nah, selanjutnya pada slide 9 ada prinsip keempat, yang dimana manusia dituntut untuk menghiasi diri mereka dengan keutamaan-keutamaan. Nah, apa keutamaan kita sebagai manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang tercela. Dan kita juga diperintahkan untuk berinteraksi dengan baik antar sesama manusia dan lingkungannya. Nah, kita sebagai manusia bukan hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, namun kita juga harus bisa berbuat baik kepada sesama manusia itu hablu minanas, dan serta kepada lingkungannya, baik itu kepada tumbuhan maupun hewan. Pada prinsip kelima, ada interaksi manusia dengan alam lingkungannya. Itu adalah bukan sebuah konflik. Jadi di sini manusia berbuat baik kepada alam ataupun memperlakukan alam dengan baik itu bukanlah sebuah konflik, tapi itu akan menciptakan simbiosis mutualisme, yang dimana ketika kita berbuat baik kepada alam, maka alam pun akan memberikan dampak baik kepada kita. Tetapi ketika kita merusaknya, kita menjarah kekayaannya dengan semena-mena, maka alam pun akan memberikan kita kerugian. Pada prinsip 6, agama Islam memberikan kebebasan kepada penganutnya atau pengikutnya untuk dalam berakidah, beribadah, atau melakukan pendapat. Tentunya maksud kebebasan di sini bukan berarti bebas tanpa sesuai dengan syariat Islam, namun tetap harus dengan sesuai syariat Islam. Karena bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu itu harus dengan ilmunya. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisa. Perkenalkan, nama saya Meisa Lufiani Hidayah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan dari segi etika. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Dalam bahasa Yunani, kata huluk ini disampaikan dengan kata etikos atau etos yang memiliki arti adab, kebiasaan, perasaan batin, dan kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Istilah etikos ini lebih sering kita kenal dengan yang namanya etika. Berkaitan dengan akhlak pada lingkungan menurut etika, dapat dijelaskan bahwa etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama memiliki beberapa arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, akhlak terhadap lingkungan dari segi budaya. Budaya merupakan salah satu unsur dasar dalam kehidupan sosial. Budaya mempunyai peranan penting dalam membentuk pola berpikir dan pola pergaulan dalam masyarakat, yang berarti juga membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Budaya mencakup perbuatan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh suatu individu maupun masyarakat. Akhlak terhadap lingkungan dari segi budaya dapat diartikan sebagai perilaku yang terbentuk sebagaimana didikan atau kebiasaan yang selalu dilakukan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Misalnya, seseorang diajarkan untuk menanam pohon sejak usia dini, sehingga setelah dewasa, perilaku atau akhlak tersebut akan selalu terbawa. Selanjutnya, melestarikan alam semesta. Melestarikan alam merupakan salah satu kewajiban manusia sebagai khalif di muka bumi ini. Dengan melestarikan alam, akan terjaminnya kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup yang terjaga. Hasil yang didapat tersebut akan dinikmati oleh manusia itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, apabila kita merusak alam ini, maka akan ada akibat yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban-kewajiban akhlak manusia terhadap alam telah dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya, dalam terang langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Teh Suhaibatul. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai melestarikan alam semesta yang materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan kali ini saya akan melanjutkan materi tersebut. Memanfaatkan alam beserta isinya karena Allah ciptakan alam dan isinya ini untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air yaitu hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Kemudian, adapun agar tercapainya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang proporsional perlu dilakukan hal-hal berikut, antara lain yang pertama, yaitu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga, yaitu mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan. Kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi
dengan tugas untuk menjaga melestarikan bumi, baik itu lingkungan, tumbuhan, dan hewan-hewan. Jangan sampai merusak alam yang indah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan-tangan jahil, rasa serakah, dan juga tamak manusia. Ambillah seperlunya, melakukan alam dengan baik, maka alam pun akan sukarela memberikan kekayaan beserta manfaatnya kepada manusia. Sejatinya, alam ini, daun, pohon, rumputan, hewan-hewan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepada Allah atas manusia yang melewatinya. Jadi, semakin banyak tanaman yang kita lestarikan dan hewan-hewan yang kita ternakan, maka makin banyak pula yang memohon ampunan untuk kita. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 4 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.